Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Insinyur Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nusaputra. Saya di sini akan memaparkan materi tentang leadership development atau pengembangan kepemimpinan. Mungkin langsung saja, saya di sini akan memaparkan materi yang pertama yang berjudul definisi pengembangan kepemimpinan. Yang pertama itu ada menurut John C. Maxwell. John C. Maxwell itu mendefinisikan leadership development sebagai proses melatih, membimbing, dan memotivasi individu untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam peran kepemimpinan. Kemudian Michael Maccoby mendefinisikan leadership development sebagai proses transformasi individu yang melibatkan peningkatan pemahaman diri, pengembangan keterampilan interpersonal, dan penguatan nilai kepemimpinan. Kemudian terakhir menurut Daniel Goleman adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang meliputi kecerdasan emosional, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan keterampilan mengelola hubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa leadership development itu merupakan suatu proses yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan individu melalui pendekatan yang melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang relevan dengan konteks kepemimpinan. Untuk materi yang selanjutnya itu berjudul pentingnya pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengembangan kepemimpinan itu sangat penting. Yang pertama itu untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat. Nah, keterlibatan karyawan ditingkatkan melalui pengembangan kepemimpinan. Nah, jadi pengembangan kepemimpinan adalah investasi yang bijaksana karena seringkali jauh lebih murah dalam jangka panjang untuk mengajar, mengembangkan, dan mempromosikan orang-orang dalam suatu organisasi daripada mempekerjakan seseorang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendorong implementasi strategi. Pengembangan kepemimpinan memiliki potensi besar untuk membentuk dan mengubah budaya dan arah bisnis. Jadi, organisasi dapat membentuk budaya perusahaan yang strategis melalui pengembangan kepemimpinan. Karena ini berkaitan erat dengan suatu bisnis. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang cepat seperti AI, IoT telah mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Pemimpin harus memahami potensi teknologi ini, mengidentifikasi peluang baru, dan dapat membimbing organisasi dalam menghadapi perubahan yang cepat. Kemudian terakhir, persaingan global yang ketat. Nah, globalisasi telah meningkatkan persaingan di pasar global. Organisasi harus beradaptasi dengan cepat untuk relevan dan kompetitif. Pemimpin yang mampu mengembangkan strategi inovatif, membangun kemitraan global, dan memimpin perubahan organisasi yang akan menjadi aset yang berharga dalam sebuah perusahaan. Materi yang selanjutnya itu berjudul pendekatan dalam pengembangan kepemimpinan. Nah, pendekatan baru untuk pengembangan kepemimpinan itu dikenal sebagai the 4S. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah pendidikan. Esensi pengembangan produk, layanan pelanggan, pemasaran, dan operasi bisnis dapat dipelajari melalui buku, kuliah, kursus online, latihan kelas, dan pembelajaran LinkedIn. Nah, pendidikan membantu para pemimpin mempelajari hal-hal penting dari pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman. Nah, pengembangan kepemimpinan membutuhkan pengalaman dunia nyata. Setiap proyek, berhasil atau tidak, adalah kesempatan belajar. Pengalaman di tempat kerja membantu manajer membangun soft skill yang penting untuk keterlibatan karyawan. Kemudian yang ketiga itu ada exposure. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM mendukung dan mengembangkan pemimpin perusahaan melalui pembinaan dan pendampingan. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Ini adalah komponen penting dalam mengembangkan kepemimpinan untuk abad ke-21. Nah, pemimpin harus mencari keadaan pemimpin Anda dan menunjukkan area mana saja untuk yang dapat dikembangkan. Untuk materi yang selanjutnya itu berjudul penerapan program pengembangan kepemimpinan. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada pelatihan formal. Pelatihan formal memiliki jadwal setiap yang dapat diikuti. Pelatihan biasanya difasilitasi oleh spesialis pelatihan dan terjadi di luar tempat kerja. Contohnya itu ada lokarya dan kursus tingkat 3. Kemudian yang kedua ada kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan dapat diintegrasikan ke dalam tugas-tugas operasional yang sedang berlangsung atau dilakukan secara bersamaan. Contohnya itu coaching, mentorship, dan penugasan khusus. Kemudian yang terakhir ada kegiatan swadaya. Nah, individu itu berpartisipasi dalam kegiatan perawatan diri atas inisiatif mereka sendiri. Nah, contohnya itu membaca, kursus kuliah, dan tutorial online.
Masuk materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu berjudul cara yang efektif dalam membangun program pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada pengembangan vertikal. Nah, fokus tradisional yang dikenal sebagai pengembangan kepemimpinan horizontal adalah upaya yang penguatan keterampilan dasar dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berkinerja dengan baik di level seseorang saat ini. Jadi karena ini dibutuhkan pengembangan kepemimpinan vertikal. Kemudian yang kedua itu ada kepemilikan individu. Nah, model pengembangan kepemimpinan yang sudah ada mengadakan seluruh organisasi termasuk SDM untuk mensponsori dan mengkoordinasi inisiatif pengembangan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan kolektif. Nah, pergeseran organisasi ke arah struktur hierarki yang lebih sedikit dan fluiditas yang lebih banyak akan membutuhkan kepemimpinan kolektif di tempat kerja. Kemudian yang terakhir ada inovasi. Nah, perubahan dunia bisnis dan terciptanya lingkungan kerja baru menuntut organisasi untuk lebih gesit dan lebih banyak bereksperimen. Inovasi menjadi kebutuhan yang terdekat agar organisasi terus bergerak ke depan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Mungkin untuk materi yang selanjutnya itu berjudul faktor kunci yang berperan penting dalam pengembangan kepemimpinan. Nah, di sini tuh ada 6. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Keterampilan ini tuh sangat penting bagi seorang pemimpin yang ingin mengembangkan skillnya, karena kemampuan untuk komunikasi dengan jelas dan efektif adalah faktor kunci dalam pengembangan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan arahan kepada tim dengan jelas, serta mendengarkan dengan aktif untuk memahami masukan dan perspektif dari anggota tim. Kemudian kedua ada kredibilitas. Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas yang tinggi di mata bawahan. Lalu ini melibatkan mempertahankan integritas pribadi, menjaga kata-kata dan tindakan yang konsisten. Kemudian yang ketiga ada kemampuan menginspirasi. Nah, pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya. Pemimpin mampu menciptakan iklim kerja yang positif, memberikan perhatian dan penghargaan kepada bawahannya. Kemudian yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi yang relevan. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Nah, kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap umpan balik dan memiliki kemampuan untuk terus mengasah keterampilan mereka. Kemudian yang terakhir ada manajemen risiko. Nah, kepemimpinan yang efektif itu dapat dilihat dengan memanajemen risiko seorang pemimpin tersebut. Nah, di masa seorang pemimpin menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematif. Agar siap akan segala risiko, maka pemimpin perlu mengembangkan budaya sadar risiko. Mungkin kita di sini akan masuk ke studi kasus ya. Di sini ada studi kasus yang berjudul studi kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Nah, pada studi kasus tersebut di sini ada kondisi. Nah, didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Layanan investasi dan dana pensiun kepada klien individu maupun pelaku usaha di Indonesia melalui jaringan lebih dari 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran. Kemudian di sini ada permasalahannya. Nah, dalam suatu perusahaan sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memberikan pengaruh positif kepada tim maupun perusahaan tersebut. Nah, walaupun menjadi sorotan, seorang pemimpin tidak lepas dari tanggung jawab penuh dalam jalankan tugasnya. Sesuai dengan penelitian di mana PT Asuransi Jiwa Indonesia yang memiliki partner bisnis yaitu Bank Danamon Indonesia, sehingga dibutuhkan para pemimpin yang mampu menjaga citra masing-masing perusahaan dan mewujudkan tujuan bersama atas perjanjian kerjasama perusahaan kedua tersebut. Dengan tersebarnya cabang Bank Danamon di beberapa kota Indonesia, maka ditempatkanlah masing-masing perwakilan PT Asuransi Jiwa Manulife sebagai financial sport spesialis guna merealisasikan pencapaian target asuransi pada tiap-tiap cabang. Kemudian di sini ada solusi. Dengan tersebarnya cabang yang cukup banyak, sehingga digunakanlah sistem remote area dalam mengontrol hasil dalam suatu tim tersebut. Nah, untuk itu sikap tegas dan keulatan pemimpin di sini dibutuhkan. Seperti pembahasan materi sebelumnya, di mana pemimpin memiliki beberapa sikap yang harus dimiliki. Seorang pemimpin juga harus memiliki pengendalian diri dan manajemen risiko yang baik. Tentu kontrol akan organ tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya perbedaan budaya antar cabang maupun perbedaan waktu yang dimiliki.
Untuk ini pentingnya para pemimpin dalam manajemen risiko diperlukan agar mampu meminimalisir kemungkinan buruk yang mampu menimpa perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada keterkaitan dengan teori. Nah, studi kasus tersebut berkaitan dengan materi pada makalah, yaitu pada materi faktor kunci yang berperan penting dalam pengembangan kepemimpinan. Pada faktor yang keenam, yaitu manajemen risiko. Seorang pemimpin harus memiliki salah satu skill tersebut, yaitu manajemen risiko. Karena dengan memanajemen risiko yang berada di sebuah perusahaan atau organisasi dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin akan menimpa perusahaan atau organisasi tersebut di masa yang akan datang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini ada quote dari Benjamin Franklin yang berbunyi, mungkin kamu bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.